Pagi saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Selasa 21 Februari 2023. Bacaan pertama diambil dari kitab Sirak dan Injil hari ini diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 30 sampai 37. Sebelum kita merenungkan kedua bacaan yang gereja berikan kepada kita di pagi hari ini, mari kita memohon pertolongan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami bersyukur Tuhan di awal pagi hari ini karena Engkau begitu baik, sungguh baik, sehingga Engkau membangunkan kami di awal pagi hari ini untuk mensyukuri segala berkat dan nikmat-Mu. Kini kami akan merenungkan sabda-Mu, buka hati pikiran kami agar kami mampu merenungkannya dan menerapkannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kadangkala dalam pengalaman hidup kita, semakin kita mengikuti Kristus dan taat pada ajaran Kristus, ternyata semakin kita sadar bahwa semakin banyak pula cobaan hidup dan juga kerapuhan dosa yang kita alami. Kita terus berusaha, tetapi selalu ada saja yang menggagalkan usaha atau niat baik kita itu. Dan ternyata Tuhan sudah mengingatkan kita dalam terang bacaan pertama dalam kitab Sirak. Jika engkau mengabdi kepada Tuhan, bersiap sedialah menghadapi pencobaan. Nah, untuk menghadapi pencobaan itu kemudian Tuhan mengingatkan kepada kita, tetaplah teguh pada hatimu. Jangan gelisah pada waktu malang, berpautlah kepada Tuhan, janganlah berpaling daripadanya, supaya engkau dijunjung tinggi pada akhir hidupmu. Terimalah saja apapun yang menimpa dirimu dan hendaklah sabar dalam segala perubahan kehinaanmu. Sebab apa? Di dalam teks kita dikatakan kalau emas itu dimurnikan di dalam api, kita manusia dimurnikan dalam kancah penghinaan, di dalam pencobaan-pencobaan hidup. Agar kita betul-betul dimurnikan, maka kita diuji sedemikian rupa, supaya kita betul-betul mampu menjadi orang-orang yang melewati ujian-ujian hidup. Ingat, kendati pun kita mengalami ujian hidup yang begitu berat, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita, mengecewakan orang yang tetap setia, yang tetap teguh kepadanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang tekun bertakwa kepadanya, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena Tuhan itu pengasih dan penyayang, Ia mengampuni segala dosa dan menyelamatkan di waktu kemalangan. Maka yang perlu kita hayati di dalam kehidupan kita adalah tetaplah setia kepada Tuhan. Seperti seorang anak, kita harus memiliki semangat seperti mereka. Karena kekuatan mereka bukan pada diri mereka sendiri sebagai seorang anak, tetapi kepada orang tua mereka. Maka mari kita percayakan diri kita kepada Tuhan. Kita percayakan seluruh diri kita kepada Allah sendiri. Biarlah Allah yang menuntun kita kepada jalan yang benar dan akhirnya menyelamatkan kita. Nah, bagi saudara-saudariku yang di dalam kesulitan-kesulitan hidup, sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita, tetaplah setia kepadanya. Karena ibarat emas diuji di dalam api, kita manusia diuji di dalam kesulitan-kesulitan hidup. Tetaplah berpaut kepadanya, karena ada sukacita kekal yang kita akan alami. Jadilah seperti seorang anak yang memiliki semangat bukan pada kekuatannya sendiri, tetapi kepada orang tuanya. Mari kita pun seperti seorang anak yang mempercayakan diri kita kepada orang tua kita, yakni Allah sendiri, kepada Bapa kita, Allah sendiri. Karena kekuatan kita satu-satunya adalah pada Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur ya Tuhan untuk berkat-Mu, untuk sabda-Mu yang baru saja kami renungkan. Tuhan tuntun kami, sadarkan kami
agar di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup kami tetap setia kepadamu. Ajarlah kami ya Tuhan untuk mampu melewati kesulitan hidup kami, agar di masa yang akan datang kami memperoleh ganjaran hidup yang kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.